view score. Ini langsung muncul nanti skornya teman-teman ya. Kita coba lihat skornya berapa. Wah, ini langsung ada reviewnya teman-teman. Ternyata poin saya 40 dari 100. Di mana yang salah? Yaitu ini nih, 2 tambah 7 bukan 27 tapi 9. Correct answernya 9. Oke guys, kembali lagi dengan Data Analitika Indonesia. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat form ujian dengan Google Form, ujian online-nya. Jadi di layar saat ini sudah saya buat ya contoh-contoh ujiannya. Jadi ini nggak perlu diperdebatkan. Ini ujian matematika yang kelas dasar. Kita lihat di sini ada 5 soal ya. Jadi nanti seperti layaknya ujian online ya. Di sana nanti akan ada waktu, misalnya waktunya 10 menit atau 1 jam 60 menit gitu ya. Dan juga nanti akan muncul poin atau nilai poin dari masing-masing soal. Asumsikan saja misalnya dari 5 soal ini masing-masing bernilai 20, maka total nilai yang akan didapat kalau betul semua akan 100 ya teman-teman. Jadi kita sepakat aja nanti 20 20 20 walaupun mungkin dalam kenyataannya ada soal yang nilai poinnya lebih berat, lebih susah ya. Mungkin poinnya akan lebih banyak. Sementara soal yang susah mungkin poinnya akan lebih sedikit. Oke, sekarang udah ada ujian matematika, kita asumsikan poinnya sama ya nanti setiap soal, jadi masing-masing 20. Untuk men-setting poin, meng-assign poin di masing-masing soal, maka yang pertama dilakukan adalah kita ke menu setting ini ya teman-teman. Kalau kita sudah membuat soalnya ya, ada 5 soalnya di sini ujian matematika. Kita lihat di setting. Di sini ada satu yang harus kita enable gitu ya di sini, yaitu make this a quiz. Kita enable. Di sininya nanti immediate after each submission. Jadi nanti setelah selesai submit gitu ya, nanti akan keluar hasilnya gitu teman-teman. Atau teman-teman boleh juga milih letter. Artinya nanti jawabannya diberikan nanti setelah teman-teman sebagai tutor atau pengajar memberikan review. Baru setelah itu nanti diberikan kepada yang diuji gitu ya, peserta ujian. Tapi nanti itu dibutuhkan pengumpulan email. Jadi nanti hasilnya bisa di-email kepada peserta ujian. Nah, ini nanti ada beberapa pilihannya, correct answer, kemudian missed questions, dan point value. Di sini nanti kita diminta meng-assign berapa point value-nya per pertanyaan. Jadi tadi kita sepakati 20 ya, karena ada 5 pertanyaan, asumsikan 20 gitu. Walaupun nanti kita bisa meng-assign, ini hanya nilai default ya teman-teman ya. Nanti kita bisa meng-assign masing-masing poin di setiap pertanyaan. Kemudian di respons ini kita mau mengumpulkan email address atau tidak gitu ya. Kemudian kita kalau misalnya kita verified ya mengumpulkan email address, maka pertanyaan ini bisa dijawab, yaitu apakah kita akan mengirimkan copy dari jawaban mereka ke emailnya atau tidak. Ini tergantung dari kita wajib mengumpulkan email atau tidak, anggap wajib ya. Jadi nanti kita bisa kirimkan jawabannya ke email mereka. Kemudian apakah nanti peserta boleh mengedit jawaban? Nah itu terserah ya. Kalau misalnya boleh maka kita checklist ini atau kita enable. Tapi kalau tidak boleh ya sudah kita matikan. Dan apakah terbatas ke satu respons? Artinya bisa melakukan seperti remedial gitu ya, ketika jawabannya atau di bawah nilai standar, maka dia bisa langsung uji coba lagi gitu ya. Tapi
Biasanya kalau namanya ujian ya hanya sekali ya. Kemudian kita lihat di menu presentations di sini, apakah kita perlu menunjukkan show progress bar. Jadi nanti kalau banyak soalnya biasanya gitu ya, misalnya ada 100 gitu, kita bagi per 10, 10, 10, nanti 1 per 10 gitu ya. Seperti halaman 1 dari 10, halaman 2 dari 10, dan seterusnya. Tapi karena kita cuma 5 pertanyaan, jadi ini tidak perlu. Kemudian shuffle questions order. Kita mau nggak ya, mau mengacak nggak urutan pertanyaannya. Biasanya ini kalau misalnya dalam jumlah kelas ada 40 orang atau cukup besar ya, ini perlu nih untuk kita shuffle, untuk kita acak soalnya gitu, supaya ya tidak bisa saling mencontek satu sama lain gitu ya. Bisa, boleh kayak gini ya. Kemudian nanti setelah mereka submit, ada pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya thank you, kita ganti misalnya terima kasih, jawaban Anda sudah diterima misalnya ya. Nah, kita save. Kemudian kita memperbolehkan untuk mengirim respon selanjutnya atau tidak. Kalau tidak boleh ya kita tidak perlu checklist gitu ya. Nah, ini view result summary. Ini bisa memberikan result summary langsung kepada peserta gitu, atau tidak di checklist pun nggak masalah gitu. Jadi mungkin itu yang penting ya teman-teman ya. Di menu settings ini harus di setting dulu apakah collect email atau tidak gitu. Nah, setelah itu kita balik ke masing-masing pertanyaannya. Di sini akan muncul nih teman-teman, ini poinnya 5, kita bisa ganti misalnya 20 gitu ya. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Kita harus pilih 2 tambah 7 itu 9 ya. Ini jawaban yang benar, kita harus setting dulu gitu. Poinnya 20, jawaban yang benar itu adalah 9. Yang ini juga sama, jawaban ini setting poinnya 20, 9 kurang 4, 5 ya yang benar gitu. Jadi jangan sampai salah kita memberikan jawabannya. Kalau salah ya nanti banyak peserta yang benar tapi ternyata disalahkan Google Formnya. Nah, 10 kurang 4, 6. Ini jawaban yang benar. Kemudian 3 tambah ini harusnya 3 tambah, ini jawabannya 7 ya. Ini kita lihat jawabannya 7. Ini soal ini dapat 20 poin. Oke. 3 tambah 4, 7 kurangi 4, 7 kurangi 4 itu 3 ya teman-teman. Ini answer ininya 20, ini jawabannya 3 yang benar. Oke, dan nah ini udah selesai semua teman-teman ya. Kita sebenarnya udah bisa publish. Nah, cuman masalahnya ada satu lagi, kita pengen membatasi waktu. Artinya 5 soal ini harus dikerjakan dalam waktu misalnya ya 10 menit. Nah, bagaimana caranya kita memberikan waktu saat para peserta itu melakukan ujian. Nah, itu kita bisa menginstall add-ons di Google Form. Nama add-onsnya itu adalah extended form. Jadi teman-teman bisa nanti dicek di titik 3 ini, kemudian nanti get add-ons ya. Di sini teman-teman bisa cari extended form sebetulnya. Nah, yang ini express text ini ya, extended form. Kita install dulu teman-teman. Oke, kita install dulu sebentar. Nah, ini sedang berjalan. Ya, ketika sudah selesai, teman-teman bisa close menu ini. Kemudian nanti di menu puzzle ini sudah muncul, ya sudah muncul. Kalau belum, nanti teman-teman bisa refresh dulu ya. Ini kebetulan sudah muncul, kita bisa klik. Kemudian kita bisa pilih configure. Nah, dari configure ini nanti akan loading sebentar teman-teman ya. Oops, ya, di sini nanti akan ada satu section yang dibuat oleh extended form-nya ya di sini. Nah, di sini dia ada attention needed ya, bahwa form kita itu mengumpulkan email. Jadi diharapkan email address collection option to don't collect gitu. Jadi kata extended form-nya jangan collect email gitu. Kita fix aja di sini.
Oke. Ya, ini agak lama ya loadingnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, nanti link yang akan kita share dari sini teman-teman, dari extended formnya, bukan dari Google Form yang ini yang biasanya kita share ya dari publish ini, tapi dari sini. Nah, di sini ada beberapa menu, mau email required atau anonymous itu semuanya bisa mengisi siapapun karena tidak membutuhkan email. Ataukah kita membutuhkan email karena biasanya peserta ujian itu sudah tertentu ya orangnya ya. Misalnya murid kita gitu ya, kita udah tahu berapa jumlah murid kita, 40 orang ya, emailnya sudah diregistrasi, anggaplah seperti itu ya. Atau organization email required gitu ya, misalnya kalau orang yang sudah bekerja di belakangnya misalnya ada institution.go.id misalnya ya, go government gitu ya, terserah, atau by invite ya, jadi nanti linknya kita kirimkan via email kah atau via WhatsApp gitu ya. Tapi untuk yang sekarang ini kita bisa coba cek bisa pakai email ya, atau anonymous aja supaya nanti kita bisa uji coba kali ya. Oke, nanti bisa kita satu-satu ya. Nah, ini waktunya mau berapa lama? Untuk 5 soal ini kita anggaplah kita berikan 10 menit gitu ya. Nah, ini ada option ketika 10 menit itu terlampaui oleh peserta, apakah auto submit gitu ya. Kalau auto submit nggak selesai dikumpulkan ya berarti ini harus di checklist ya, harus di enable. Baru setelah itu di response, di save teman-teman. Nah, oke, ini cukup makan waktu ya, loading, kita tunggu dulu. Oke, ternyata ya ini dia masih masalah. Oke, kita save dulu. Oke, settingnya sudah tersinkron dengan Google Form. Oke, mungkin ini kita ubah aja teman-teman ya, jangan collect email. Di sini kita ganti don't collect ya. Oke, di bawah juga don't collect. Oke, mungkin itu kali ya. Save. Oke, nah ini sudah cukup teman-teman, sudah selesai. Jadi kita bisa mulai mengirim formnya, kita share. Nah kemudian mungkin karena ini anonymous ya, kita bisa membuka lewat apa namanya ya, misalnya di sini paste saja ya. Nah ini ujian matematika get started ya, ini kita sebagai peserta ini ada waktunya 10 menit peserta ujian, jadi kita langsung uji coba ya, tes. Misalnya nih, waktunya ada teman-teman di sini 10 menit gitu ya, ujian matematika. Nah ini yang menarik, ini namanya extended forms gitu, biasanya kan kita Google Form gitu ya. Nah, ini anonymous, jadi tidak perlu nama gitu. Nah ini saya jawab asal-asalan aja ya, 7 kurang 4 harusnya 3 gitu, ini benar, ini 4, misalnya saya salah-salahin, ada yang salah ada yang benar. 10 kurang 4, 5. Oke, fill automatically done, edit or remove. Oke, submit. Oke, view score, ini langsung muncul nanti skornya teman-teman ya. Kita coba lihat skornya berapa. Wah, ini langsung ada reviewnya teman-teman. Ternyata poin saya 40 dari 100. Di mana yang salah? Yaitu ini nih, 2 tambah 7 bukan 27 tapi 9. Correct answernya 9. Yang ini betul, yang ini salah gitu ya. 9 kurangi 4 harusnya jawabannya 5. 3 tambah 4 harusnya jawaban 7, benar yang ini. Yang ini salah, 10 kurangi 4 jawabannya harusnya 6. Oke, mungkin itu yang bisa ini ya teman-teman. Tapi kita bisa melihat ini kan dari antarmukanya peserta, bagaimana antarmukanya yang membuat form gitu ya, misalnya dari tutornya. Di sini sebenarnya kelihatan teman-teman tuh ini responsnya. Tapi untuk melihat respons yang dari peserta, kita bisa lihat dari extended formnya itu di respons di sini. Kita klik nanti akan diarahkan ke sana. Nah ini dia, misalnya si anonim
Anonymous ini dia skornya 40 sampai dari 100. Kita bisa lihat view responsnya gimana caranya seperti ini. Si Anonymous, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita ubah ininya jangan Anonymous, ininya email. Kita save dulu ya. Kita akan cek bagaimana kalau ininya email ya. Oke, kita linknya copy dulu. Kita copy sini. Nah, ini diminta emailnya ya. Jadi kalau kita coba asal-asalan aja abcdef@gmail.com misalnya. Ini bohong-bohongan, bisa nggak kira-kira? Nah, ini harus email yang benar teman-teman, harus terdeteksi. Jadi nanti linknya akan dikirim ke email ini. Tadi kan saya salah-salah ya. Kalau misalnya salah-salah jadi ya nggak bisa gitu ya. Nah, harus yang benar. Oke, saya isikan yang benar ya. Oke, sudah dikirim katanya. Kita bisa klik sini. Nah, ini dia teman-teman. Saya sudah masuk dengan email saya gitu ya. For Arifin. Get started. Terus nanti ujian. Sama seperti yang tadi ya. Nah, ini shuffle teman-teman. Tadi soal nomor 1 kan A ya. Ini C ini kelihatan. Ini di shuffle. Ini saya jawabannya nggak salah aja ya teman-teman. Biar cepat. Oke, sip. Ini oke, sip. Kita lihat skornya. Nah, dapat 80 padahal ngasal ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kita bisa lihat dari ininya ya, menu dashboard dari yang membuat soal. Kita lihat di static formnya ini. Ada Arifin nih dengan email ini. Dia dapat 80. Nah, dari situ teman-teman bisa kita lihat ya. Jadi, kalau nanti kita pengen matikan tidak mau menerima respon lagi, maka ini tinggal dimatikan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat dan berdampak luas kepada seluruh orang yang membutuhkan. Terima kasih. See you. Oke, itu saja tutorial kita kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap jangan lupa untuk mendukung channel Data Analitika Indonesia untuk terus tumbuh dengan komen, like, share, dan juga subscribe channel berikut ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak teman-teman kita di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.